Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi anak kita dari Mangkoso, karena anak-anak pondok di Sulawesi Selatan ini bisa diketahui pondoknya dari mana cukup dengan mendengarkan mukaddimahnya. Kalau dari Mangkoso itu pasti selalu ada wal irsyad. Kalau As'adiyah itu pasti ada was-sa'adah. Billahi taufiq wal irsyad, oh Mangkoso. Kalau billahi taufiq was-sa'adah, oh As'adiyah. Tadi anak kita ini menyampaikan sesuatu yang sangat penting tentang dosa pertama. Sekurang-kurangnya ada 3 dosa yang menempati urutan pertama-tama dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ini tadi yang diceritakan oleh anak kita ini, yaitu kesombongan, keangkuhan. Dan pelakunya adalah iblis. Iblis ini sebenarnya gelar. Namanya kalau di KTP-nya itu sebenarnya bukan iblis. Namanya adalah Azazil. Azazil ini pada awalnya adalah ahli ibadah. Sampai diriwayatkan bahwa 7 lapis langit itu sudah pernah ditempati oleh dia beribadah selama ribuan tahun, sampai kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi bendahara langit, sehingga di mana ada malaikat, meskipun Azazil ini bukan malaikat, tapi di mana ada perkumpulan malaikat, dia juga selalu ada di situ. Sampai-sampai para malaikat menggelari Azazil ini sebagai burung meraknya langit. Saking indahnya dia, saking mempesonanya. Akan tetapi semua itu kemudian menjadi musnah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud. Tadi anak kita katakan itu, bahwa sujudnya itu bukan sujud ibadah, tapi sujud takriman, penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang menarik adalah kenapa iblis tidak mau memberikan penghormatan kepada Adam. Tadi disampaikan juga kepada anak kita, oleh anak kita, bahwa dia punya alasan, saya ini lebih baik daripada Adam. Sayalah yang mestinya dihormati. Kenapa dia merasa lebih baik? Di sini kesalahannya. Alasannya adalah khalaqtahu min tinin, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ya Allah telah menciptakan aku dari api, kemudian menciptakan Adam dari tanah. Jadi di sini ada 2 kesalahan fatal. Yang pertama, logika yang dibangun oleh iblis yang mengatakan bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Padahal jika kita mau teliti alasan ini, faktor apa kira-kira yang membuat api itu lebih baik daripada tanah? Bahkan kalau kita renungkan, tanah ini punya banyak kelebihan dibandingkan api.
Yang pertama, api ini sifatnya merusak. Ada manfaatnya, besar manfaatnya, tapi jika tidak terkendali maka bahayanya akan lebih besar. Berbeda dengan tanah. Kemudian yang kedua, api ini sifatnya tidak stabil. Tidak stabil. Harus dijaga dia. Sebab kapan kalau tidak, dia bisa berubah dengan cepat. Dari kecil tiba-tiba menjadi besar. Dari sepuntung api yang ada di sepuntung batang rokok itu bisa kemudian memusnahkan berpuluh-puluh rumah. Tidak stabil. Kemudian yang ketiga, manusia itu butuh api, tapi mereka bisa bertahan meskipun tidak ada api. Kalau binatang itu sama sekali tidak membutuhkan api. Binatang sama sekali tidak membutuhkan api. Tapi kalau tanah, manusia tidak bisa. Kalau tidak ada tanah bagaimana? Ya, jadi ini banyak alasan sebenarnya yang bisa dikemukakan kepada iblis untuk membantah argumennya bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Kemudian kesalahan yang kedua adalah karena iblis ini menggunakan standar yang keliru untuk menetapkan kemuliaan manusia. Jadi dalam logika iblis itu mulia tidaknya manusia itu, mulia tidaknya makhluk itu bergantung kepada unsur penciptaannya. Nah, gampangannya iblis ini membangga-banggakan NASA, merasa darahnya berwarna biru. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan standar bahwa kemuliaan makhluk itu adalah pada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan anaknya siapa, bukan pangkatnya apa, bukan kedudukannya sebagai apa, bukan. Tapi ketakwaannya kepada Allah. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling fatal adalah ini yang paling fatal. Iblis ini tidak mau mengakui kesalahan. Tidak mau bertobat. Nah, sehingga diceritakan dalam beberapa kitab tafsir bahwa iblis ini sebenarnya pernah juga ada di dalam hatinya itu perasaan jenuh, perasaan bosan. Kita bisa bayangkan, Pak. Ini kira-kira umurnya iblis ini sudah berapa juta tahun kira-kira. Kemudian pekerjaannya setiap hari ini menyesatkan manusia, menggoda orang untuk melakukan dosa. Lama-lama juga dia merasa bosan. Dia merasa bosan. Nah, di zaman Nabi Musa itu, nah ini diceritakan dalam kitab tafsir. Dia pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan, wahai Musa, kamu ini kan punya keistimewaan, bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini mau minta tolong, katanya. Mau minta tolong apa? Ya, kamu tahulah perasaan saya sekarang ini. Sudah lama saya ini menggoda orang, menjerumuskan orang. Ya. Lama-lama rasanya jenuh juga ini saya ini. Jadi mintalah kepada Allah, berbicaralah kepada Allah, bagaimana caranya supaya saya ini bisa taubat, bisa diterima kembali. Jangan saya ini dilaknat terus, dijauhkan dari rahmat Allah. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, nanti akan saya sampaikan. Ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam berbicara kepada Allah, maka Allah mengatakan begini, saya akan terima taubatnya iblis dengan syarat dia bersujud di kuburnya Adam sebagai penghormatan. Nah, ketika ini disampaikan kepada iblis, kembali lagi amarahnya memuncak lagi. Dia tidak terima. Dia mengatakan,
Adam itu ketika hidup pun saya tidak mau hormat sama dia, apalagi sekarang sudah mati katanya. Ini penyakitnya nih Pak. Jadi apa yang kita pelajari dari sini, ketika kita melakukan kesalahan, maka bersihkanlah kesalahan itu dengan mengakui, kemudian meminta maaf. Jangan kemudian kita sudah salah, ngotot. Ini iblis seperti itu. Jadi sudah salah, ngotot. Gitu. Ya. Ini dosa pertama. Jadi dosa pertama itu adalah kesombongan, keangkuhan. Kemudian dosa yang kedua, ini dilakukan oleh kakek dan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Apa dosanya? Banyak yang mengatakan bahwa dosanya itu adalah makan buah khuldi. Sebenarnya makan buah khuldi itu hanyalah akibat dari dosanya yang sebenarnya itu adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka termakan oleh provokasi iblis. Ya. Iblis mengatakan, "Wa ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin." Wahai Adam, Hawa, sebenarnya Allah melarang kalian memakan buah khuldi ini karena Allah tidak ingin kalian jadi malaikat. Allah tidak ingin kalian ini hidup kekal selama-lamanya. Ya, saya ingin menggambarkan sedikit bahwa iblis ini di alam malakut sana ini tokoh yang senior. Sementara nenek moyang kita ini kedua-duanya ini pendatang baru datanglah di tempat itu. Jadi ketika kemudian diperintahkan atau diberikan aturan oleh Allah, kamu makanlah apa saja yang ada di situ, tapi untuk pohon yang satu ini jangan dekati. Pada awalnya sebenarnya tidak ada prasangkanya, tidak ada prasangka buruk sama sekali. Pohon di surga itu banyak. Pohon di surga itu banyak. Namanya jannah itu Pak, taman yang sangat rimbun. Saking rimbunnya itu sampai-sampai sinar matahari sulit masuk. Itu namanya jannah. Jadi kita bisa bayangkan bahwa di situ banyak sekali buah-buahan, banyak sekali pohon. Kemudian cuma dilarang untuk mendekati satu pohon. Barangkali ketika itu Nabi Adam juga tidak tahu yang khuldi yang mana ini. Saking banyaknya pohon. Jadi tidak terlalu peduli lah. Akan tetapi datanglah kemudian iblis ini memprovokasi. Ya. Tapi karena Nabi Adam dan nenek kita Hawa ini merasa bahwa beliau ini kan orang lama gitu. Orang lama, ini senior ini. Ya. Jadi diprovokasi bahwa Allah itu melarang kalian makan buah khuldi itu sebenarnya tujuannya sederhana, itu supaya kalian tidak jadi malaikat. Kalian tidak tinggal di situ kalian tidak hidup, kalian tidak menjadi makhluk yang hidup selama-lamanya. Tidak menjadi makhluk yang kekal. Akhirnya kemudian termakanlah. Nah, kenapa demikian? Ini tidak lain dan tidak bukan adalah prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya dosa yang paling sering menyelinap di dalam hati kita tanpa terasa. Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita, ketika ada usaha-usaha kita yang barangkali hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ketika itulah kemudian muncul prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya begini? Ada di antaranya juga ada orang yang merasa bahwa dosa-dosanya tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk prasangka buruk kepada Allah. Ada juga orang yang menunda pergi umroh, menunda pergi haji padahal sudah mampu. Kenapa? Karena dia merasa jangan-jangan nanti di sana Allah akan menghukum saya. Ya, karena di sini saya banyak dosa, nanti di sana saya akan dibersihkan. Ini termasuk bentuk prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa besar yang tidak kita sadari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
Dosa yang ketiga adalah dosa yang dilakukan oleh putra-putra Adam, tepatnya Habil. Ini sudah sering kita dengarkan kisahnya. Ini kakak beradik, Habil ini kakak, kemudian Qabil ini adik. Nah, jadi kedua-duanya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Maka Habil yang petani ini kemudian mengambil hasil panennya yang paling jelek kemudian dikurbankan. Sedangkan Qabil adiknya ini seorang peternak. Nah, dia mengambil dombanya yang paling gemuk, yang paling bersih, kemudian dikurbankan kepada Allah. Lalu kemudian datanglah api dari langit. Ternyata kurban yang diterima ini adalah kurbannya Habil. Nah, ketika itu kemudian Habil merasa, apa yang dia rasakan? Dia merasa iri. Kenapa kurbannya adikku diterima, kurbanku tidak? Kan sama-sama juga berkurban. Jadi dia merasa bahwa Allah itu tidak adil, sehingga kemudian dia iri kepada adiknya, sehingga terjadilah pembunuhan. Terjadilah dosa yang keempat, yaitu pembunuhan. Jadi yang pertama itu adalah sombong, kemudian yang kedua berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah iri hati dan dengki karena merasa Allah tidak adil. Jadi orang yang iri hati, orang yang dengki itu tanpa terasa oleh dia memandang bahwa Allah itu tidak adil. Jadi orang yang iri itu sebenarnya tanpa dia sadari dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak terima. Kenapa dia dikasih begitu sementara saya tidak? Dosanya sebenarnya di situ, Pak. Karena tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba yang lain. Itu. Ya, karena orang itu disebut iri ketika dia menginginkan apa yang ada di tangan saudaranya hilang. Itu intinya. Dia ingin supaya mobilnya tetangganya itu tabrakan atau masuk jurang atau terbakar. Ya. Apakah dia ingin mobil itu jatuh di tangannya atau tidak? Tidak ada urusannya. Boleh jadi orang iri itu tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, tapi dia cuma ingin barang itu hilang saja. Atau dia menginginkan, kalau dia menginginkan berarti itu sudah iri hati, kemudian menjalar menjadi tamak dan serakah. Nah, ini kaitan silsilah antara satu dosa dengan dosa yang lain. Ini sebenarnya masih. Ya. Nah, jadi para ulama kita mengatakan, maka seyogyanya dalam usaha pembersihan hati manusia itu, maka inilah 3 dosa pertama yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Inilah yang harus kita waspadai dan kita fokus terlebih dahulu untuk membersihkan hati dari 3 ini. Jadi yang pertama adalah takabur, angkuh. Kemudian yang kedua adalah berburuk sangka kepada Allah, dan kemudian yang ketiga adalah iri hati dan dengki kepada sesama manusia. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.